Halo guys, di depan kita nih sekarang ada dua Accord Maestro, dua-duanya generasi 90-an Accord Maestro. Yang biasa kita, kalau di forum-forum kita kenalnya CB3 atau CB7 produksi Amerika, dan yang pasti di Indonesia karakter sasisnya dan desainnya Accord SM4. Ini ada tahun 93, tahun 91. Yang hitam 93, yang putih 91. Kita akan bedah perbedaan-perbedaannya. Jadi sebagai informasi, kalau di Indonesia itu ada masuk tiga model, tiga tipe dari Accord Maestro. Yang pertama rilis di tahun 90 Indonesia. Nah, di tahun 90 itu hanya ada satu model yang di sebelah kiri ini. Accord Maestro tahun 90, 91 modelnya seperti ini. Bentuk velgnya agak berbeda sedikit. Cuman khusus tahun 91 ada Accord yang kita sebut 4WS, 4 wheel steering. Jadi di belakangnya bisa belok-belok juga tuh. Nah, kalau kita perhatiin secara fisik, untuk yang tahun 91 yang PGM FI 4WS itu sudah injeksi. Tapi kalau yang normal, yang biasa, tahun 90 dan 91 itu karburator. Untuk yang 92, 93 itu menggunakan injeksi atau disebut PGM FI. Nah, nanti kita coba detailin ya. Perbedaannya apa aja. Jadi teman-teman ketika nyari Accord atau ngelihat Accord bisa ngebedain detailnya. Atau misalkan naik mobil temen bisa tahu, oh ini tahun 90 91 ya, ini tahun 92 93 ya gitu. Oke. Nah, untuk yang 4WS gue nggak bisa jelasin perbedaannya karena memang mobilnya nggak ada, tapi mostly lebih kayak 93 secara mesin, tapi secara eksterior lebih kayak 90 91. Oke, detail-detailnya. Oke, sekarang kita detailin dari mulai yang tahun 90-nya. Ini tahun 90 91, ini mobil ini kebetulan tahun 91 dan masih karburator. Mesinnya sama yang 92, 93, ini 93. Mesinnya sama, yang beda adalah sistem pembakarannya aja. Sistem pembakarannya yang ini injeksi, yang ini karburator. Nanti kita buka ya kapnya. Kita lihat bagian luarnya dulu. Perbedaannya apa sama yang 93? Kalau kita lihat perbedaannya banyak di pertama, yang paling kelihatan adalah bumper. Bumpernya beda. Bumpernya beda ya. Itu teman-teman bisa lihat tuh ya, itu bumpernya modelnya seperti itu, motifnya ya kan. Kalau yang 93 ini bumper depan ya, motifnya seperti ini ya. Dari list-listnya juga garis ornamennya juga beda nih, ornamen plastiknya. Yang ini lebih nonjol, jadi lebih bulat ya, lebih bulat. Walaupun ini sendiri nggak bisa dilepas, dia sebenarnya cetakan permanen dari bumpernya, tapi dia dibuat seolah nyendol gitu ya, kayak list. Kalau ini enggak, kalau ini permanen, menjulur cuma sedikit ya. Terus peleknya lain. Jadi kalau ini kita lips ini sebenarnya nggak ada nih di bawaan mobil yang masuk Indonesia, C4 nggak ada. Ini kita pasangin semua yang aftermarket, yang Honda Access modelnya, model Honda, tapi ini bukan Honda Access. Nah, untuk pelek ini 91 seperti ini nih peleknya nih. 90 91. Motifnya begini. Kalau kita nyebutnya namanya motif air mata. Kalau yang 93 seperti ini. Ini yang paling terakhir motifnya. Yang 92-nya lain lagi, ada yang satu lagi di sini kita nggak ada contohnya, nanti kita selipin ya.
Jadi untuk 90 91 peleknya seperti ini. 92 93 kayak gini. Spion sama spionnya. Ngebedainnya tuh tahun 90 91 warnanya memang hitam. Jadi warna plastik. Kalau yang 92 93 dicat body color. Sama nama warna body. Perbedaannya. Nah, ini untuk 92 93 ada sen sampingnya nih, teman-teman. Sen sampingnya ada. Kalau yang 90 91 nggak ada polos. Tapi seluruh nut-nutnya sama. Bentuk cup juga sama. Ya kan? Nah, perbedaannya lagi lampu. Lampu dan grill itu beda. Lampu kalau yang 90 91 dia lebih datar. Lebih datar. Jadi kalau grillnya juga logonya ngumpet. Grillnya logonya lebih ngumpet. Tapi gaya mampunya sama. Bahannya dari kaca. Nah, sennya juga beda. Sennya 90 91 kayak gini. Ini lampu kota kecil, ini lampu sen. Ini lampu sen. Kalau ini lampu sennya yang di kaca nggak ada, dia hanya lampu kota kecil. Ini lampu sen, yang di sana lampu sen. Tapi perbedaan yang mendasar, lampunya untuk 92 93 tuh lebih keluar, lebih nonjol. Jadi kesannya yang dilihat ketika kita lihat gitu ya, kelihatan beda banget mobilnya sebenarnya kalau kita perhatiin. Grill juga beda. Grillnya di samping sini nggak ada chrome-nya, hanya atas, dan logonya lebih keluar. Itu. Kalau ini bentuknya seperti ini. Chrome-chromean itu. Sampingnya ada chrome-nya. Lampunya sekilas mirip, tapi sebenarnya beda. Jadi kalau teman-teman beli lampu itu 90 91 dan 92 93 itu beda. Tapi batoknya semua sama. Batok dalamnya. Jadi hanya kacanya aja yang beda, lampu sen beda. Oke, sekarang kita mengarah ke belakang. Di belakang ini yang 90 91 seperti ini nih bentuknya. Belakangnya tuh. Iya. Lampunya aja ada lain susunannya. Dia lebih kotak. Dan merahnya di bawah, kuningnya di atas. Kita abain yang ini ya. Lampu ini lampu tambahan. Jadi aftermarket, jadi ini nggak ada. Aslinya sebenarnya nggak ada lampunya. Ini yang 92 93. Motifnya lebih baru. Merahnya di atas, kuningnya di bawah. Dan lampu putihnya itu, lampu mundurnya kelihatan. Putih warnanya. Berbeda. Ya. Untuk bumper belakang juga sama tadi seperti yang di depan. Sama persis. Jadi listnya sama. Ini juga. Ya. Kelihatan. Tuh. Terus list samping body. List samping bodinya ini beda loh kalau teman-teman perhatiin. List samping bodinya tuh kayak gini. Tuh. Dia lebih jendol. Dan di bawahnya ada kayak kolong, ada kayak bak di sini. Ini 92 93 list body sampingnya kayak gini. Kalau bagian bawah ini sama ya, ini bisa dilepas. Ini juga sama, bisa dilepas, tidak ada perbedaan. Nah, ini yang 90 91. Bisa dicopot semua, tapi dia lebih full permanen ke bawah. Kalau ini ada lubang bolongannya di sini nih. Nah, bentuknya lain, dari samping dilihat begini. Nah, ini gitu. Ya, untuk pintu bukan pintu mostly sama, tapi untuk 93 khusus itu berbeda. Karena di 93 itu ada remote. Dapat dari untuk 90 91 nggak ada remote, nggak ada alarm, jadi dia ya udah kunci aja. Nah, kalau untuk 93 ini agak spesial nih.
Di 93 itu bukaan pintunya ada infrared di sini. Ini lampu infrared, ini dapat remote, nanti bisa dikoneksikan ke infrarednya nanti. Jadi bawaannya sudah ada remote-nya, bawaan mobilnya tahun 93 ya. Untuk spion 92 dan 93, 92 93 itu sudah mengadopsi sistem retract. Sudah ada sistem retract-nya. Jadi dia bisa disetel, menutup ke dalam dari sini. Ini dia. Ini tombol retract-nya. Jadi ketika dipencet dia nutup. Kalau ininya sama. Jadi yang beda di 92 93 adalah ininya beda susunannya. Dia ada tambahan ini. Ininya sama. Terus di 92 93, jadi kita sebut 92 93 karena memang itu sama persis ya. Mostly hampir sama persis. Jadi pembaharuannya sama. Ini kebetulan versi Matic-nya ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, nah ini Matic-nya. Seperti ini bentuknya, Matic asli bawaan. Jadi untuk Matic 93, 92, 92, 93 itu ada mode sport sama normal. Itu bedanya itu, sport dan normal. Kalau di 90, 91 nggak ada. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada setelan, ada ini apa namanya Matic-nya, petunjuk Matic-nya. Oke, nah ini untuk lock ini di 92, 93 aja adanya. Ini kuncinya dari sini. Kalau 90, 91 nggak ada, dia dari sini buka tutupnya. Oh iya, lupa. Khusus 92, 93, joknya sudah bisa disetel ketinggiannya. Elektrik. Ini kerennya di 92, 93. Dan ini keren banget menurut gue, tahun 90-an, 92 dan 93 sudah ada fitur itu. Ya kan, jadi itu menunjukkan kemewahannya Accord Maestro sendiri. Dan yang jadi ciri khas adalah di setiap pintunya ada lampu, semua model ada. Untuk bagian dalam itu perbedaannya, oh iya, yang perlu kalian teman-teman tahu, untuk climate sistemnya di 9293 lebih mutakhir. Dia ada digitnya di sini. Jadi nanti suhunya dari di sini, suhu AC-nya, on off-nya juga lebih canggih ya. Dia sudah digital, full digital. Jadi pengaturan temperatur semua di sini, dia otomatis, dia ketika nyala, ketika kita dingin dia akan tinggi dulu apa namanya? Kipasnya. Nanti dia tiba-tiba pelan secara otomatis. Udah canggih banget tahun segini, tahun 92 93. Ya. Sisanya semuanya sama, yang bedanya hanya itu ya, semua rek-reknya hampir sama semua. Kita lanjut ke mobil yang tahun 90 91. Oh iya nih, untuk 92 93 itu sudah ada lampu rem third brake lamp, lampu rem tambahan di kaca dalam. Ini hanya ada di 92 93. Kalau di 90 91 nggak ada, polos. Audio sama, warnanya aja beda, warna covernya. Nah, kita intip yang di bagian 90 91. Nah, ini tadi kita bilang dalamannya lain kan tuh. Pintunya supir seperti ini. Jadi nutupnya kita dari sini. Manual. Untuk lever AC-nya untuk lever window-nya juga cuma ada ini doang, kanan kiri buat setel doang di dalam. Tapi sepertinya seluruhnya hampir sama, bedanya nggak ada tombol ini aja seperti di 9293. Untuk dalamannya kayak gini, ini yang manual. Jadi dia udah nggak ada, di manual tuh nggak ada ininya petunjuk transmisinya di speed berapa. Terus indikator AC-nya, climate control-nya kayak gini. Masih jadul banget. Masih jadul, on off-nya seperti ini, temperatur dari sini tidak digital ya. Semuanya nyaris sama. Gitu. Semuanya nyaris sama, nggak ada perbedaan dari mulai atas, samping, bawah, dan bagian atasnya kayak gini. Nah, ini teman-teman mesti cek nih nanti kalau mau beli mobil tuh pastiin semuanya ini ada. Jangan sampai nggak ada. Ya.
Itu detail-detail ini yang perlu dilihat, ya kan. Jadi lampunya ini juga nyala kalau kita nyalain kontak, terus semuanya nyala ya. Di sini ini 9091 seperti ini. Kalau jok, warna jok, karpet semuanya, dashboard semua soft touch di sini ya, empuk, itu sama 90 sampai 93, nggak ada perbedaan. Nih, kalau lagi nyalain mesin. Kita lanjut lagi, ini mesin untuk yang 9091 yang karburator. Semua 9091 Accord kecuali 4WS 4 wheel steering itu semuanya karburator per tahun 90 dan 91. Karburatornya seperti ini tuh mesinnya. Susunan mesinnya sama ya. Yang membedakan adalah sensor-sensornya berbeda. Sensor-sensor di 90 91 nggak ada. Sensornya hanya temperatur aja yang perlu diperhatikan. Ini. Jadi kalau 91 90 91 itu di sini nggak ada sensor. Adanya sensornya di situ. Di sini nggak ada. Di 90 91 di 9293 nih dia. Ada sensor temperaturnya ada 2 dia pakai. Jadi kalau salah satu rusak ya udah. Injektornya EGM-FI. Kepala merahnya dicat sendiri ya, ini bukan bawaan mobil. Aslinya sama-sama hitam. CC-nya 2000 cc. Kalau efisiensi bahan bakar sih kayaknya lebih irit yang PGM-FI ya. Cuman kalau yang karburator sebenarnya ada seni khusus gitu. Kalau kakinya rajin nginjek-injek gas ya pasti lebih boros karena karburator ya. Sistem pengaturannya masih benar-benar manual. Gitu. Jadi kalau injeksi itu sudah diatur oleh sistem otomatis. Jadi memang jauh lebih efisien bahan bakarnya. Kipasnya ini ada 2, sama yang 9293, kipasnya ada 2. Dan ini kalau AC nyala atau temperatur memerintahkan untuk menyala, dia menyala dua-duanya ya, secara otomatis. Jadi pada temperatur tertentu dia akan nyala dua-duanya, bukan satu-satu. Begitupun juga AC nyala, dua-duanya akan menyala secara otomatis dan itu bawaan dari Hondanya sendiri. Gitu teman-teman. Oh iya, khusus yang 9091 nggak ada apa namanya redam kap mesin. Di 93 ada redam mesin. Semuanya nyaris sama. Ini kalau kalian mau tahu kode SM4 ada di sini. Kode SM4 juga ada di sini. Kode SM4 juga ada di sini. Sama yang itu juga. Oke. Wiper juga sama. Semua nggak ada perbedaan. Spion sama, list juga sama. Antena, ini antena aslinya. Belum pernah diganti dan masih aktif. Pelek. Untuk ban itu standarnya sebenarnya 19560. Tapi di Indonesia banyak teman-teman yang pakai 19565. Seperti yang saya pakai ini nih di belakang 19565, yang belakang 18565, yang depan 18565. Ini 155. 19555. Ini lebih tipis bannya. For your information, shock breakernya Accord Maestro itu mereknya Showa aslinya. Dan yang aslinya itu konon kabarnya 20 tahun tuh nggak rusak, kuat. Konon kabarnya. Atau 10 tahun lah let's say ya, tapi itu udah awet banget untuk sebuah shock breaker gitu ya.
Nah, banyak shock breakernya Showa itu campuran antara mix antara gas dan oli. Kalau penggantian-penggantian yang lain seperti kayak merek Jamex dan sebagainya itu rata-rata gas. Jadi memang karakternya lebih keras sedikit dibanding aslinya. Ini perbedaannya teman-teman. Jadi nanti kalau nyari Maestro jangan sampai salah gitu ya. Jangan lupa disimpan nih link YouTube-nya. Jadi biar tahu gitu kan detail lainnya. Oke. Ini kita mencoba pendekatan seorisinil mungkin bawaan dari pabrik. Ya. Kalau untuk yang 4WS tadi memang agak unik, sayang saya nggak ada ini. Mungkin teman-teman bisa browsing di YouTube ada yang 4WS seperti apa. Ya. Di tahun 99 itu juga ada yang manual, ada yang matic juga, tapi maticnya tidak ada mode sport sama normal, nggak ada, karena pengaturannya benar-benar masih murni analog ya. ECU-nya tidak menggunakan ECU pengaturannya, jadi benar-benar masih jadul banget kalau yang manualnya, yang otomatiknya di tahun 99 gitu teman-teman. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Semoga YouTube ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membedakan, bingung mau cari mana yang pilihan yang harus gua pakai. Gitu. Kalau ada tambahan, kalau ada salah-salah, mohon maaf. Silahkan ditambahkan koreksi apabila ada koreksi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di YouTube selanjutnya.